Sebelum ceritanya dimulai, tekan like kalau kamu berani nonton sampai akhir. Tulis komen kalau kamu pernah naik kendaraan malam sendirian. Dan jangan lupa subscribe karena cerita ini bukan untuk penakut. Karena malam ini kamu akan ikut naik bersama penumpang terakhir. Penumpang terakhir. Bus malam itu selalu berangkat pukul 23.45. Tak pernah terlambat, tak pernah lebih cepat. Namanya bus antar kota 317, rute terakhir menuju terminal paling ujung kota. Terminal yang sudah lama tak terpakai sejak jalur baru dibuka. Namun entah kenapa, bus itu masih beroperasi. Dan entah kenapa pula, Raka selalu kebagian jadwal malam. Raka sudah bekerja sebagai sopir bus selama 8 tahun. Ia terbiasa dengan jalan gelap, hujan deras, dan penumpang bermacam-macam. Tapi, rute malam ini selalu memberinya perasaan tak enak, seperti ada sesuatu yang menunggu. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Lampu jalan redup, kabut tipis menggantung. Satu persatu penumpang naik. Seorang ibu tua membawa tas kain, 2 pemuda tertidur dengan headset, dan beberapa orang yang memilih duduk menyendiri. Tak ada yang aneh, sampai perjalanan hampir selesai. Terminal kosong. Pukul 2.17 dini hari. Bus memasuki kawasan terminal lama. Lampu-lampu bangunan mati, papan nama terminal berkarat. Rumput liar tumbuh di sela aspal. Tempat itu sudah lama tak dipakai, tapi tetap tercantum sebagai titik akhir rute. Terminal lama, kita sudah sampai, kata Raka melalui pengeras suara. Satu persatu penumpang turun tanpa suara. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada obrolan, bahkan tak ada suara langkah kaki. Hanya tersisa satu penumpang. Seorang pria duduk di kursi paling belakang. Pakaiannya hitam, rapi, wajahnya tertutup bayangan lampu bus yang berkedip. "Pak, ini sudah terminal terakhir," ujar Raka. Tak ada jawaban. Raka berdiri, berjalan ke belakang. Setiap langkah terasa berat, seperti udara di dalam bus mengental. "Pak?" Pria itu perlahan berdiri. Tingginya hampir menyentuh langit-langit bus. Saat ia melangkah turun, Raka melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Pria itu tidak memantul di kaca jendela. Kaca spion. Bus kini kosong. Raka menghela nafas lega, mencoba menenangkan diri. Ia duduk kembali, menyalakan mesin, dan secara refleks melihat kaca spion tengah. Ia membeku. Seluruh kursi bus penuh. Puluhan penumpang duduk rapi. Kepala mereka menunduk. Tak satu pun bergerak, tak satu pun berbicara. Dan di kursi paling belakang, duduk pria berpakaian hitam tadi menatap lurus ke arah Raka. Raka menoleh cepat ke belakang. Kosong. Ia kembali menatap spion. Mereka masih di sana. Kini beberapa kepala mulai terangkat. Wajah-wajah pucat tanpa mata. Mulut mereka terbuka, seolah ingin berbicara, tapi tak ada suara keluar. Bus yang tak mau berhenti. Raka menginjak rem. Bus tidak berhenti. Jarum kecepatan naik sendiri. Mesin meraung. Lampu bus mati satu persatu. Jalanan di depan berubah. Bukan lagi aspal kota, melainkan jalan tanah gelap yang dipenuhi pepohonan mati. Kabut semakin tebal. Dari belakang, terdengar suara berbisik bersamaan. "Jangan berhenti, jalan terus, kami belum sampai." Raka menangis, tangannya gemetar di setir. Ini mimpi, gumamnya. Pria berbaju hitam kini berdiri di lorong tengah bus, di dalam spion, padahal di belakangnya kosong. "Raka?" kata pria itu pelan. Raka membeku. "Bagaimana kamu tahu nama saya?" Pria itu menyeringai. Senyumnya terlalu lebar. "Karena kamu yang terakhir." Kebenaran. Bus berhenti mendadak. Raka terlempar ke depan. Kepalanya menghentam setir. Gelap. Pagi hari. Pagi itu warga sekitar terminal lama dikejutkan oleh sebuah bus tua yang terparkir di tengah terminal. Mesin mati, cat kusam, nomor 317 nyaris tak terbaca. Di kursi sopir ditemukan jasad Raka. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat, seolah melihat sesuatu yang tak ingin ia lihat. Yang aneh, di dalam bus, seluruh kursi penuh oleh jejak duduk, seolah baru saja digunakan banyak orang. Dan di kursi paling belakang, terdapat satu kursi yang masih hangat. Epilog. Malam berikutnya, bus 317 kembali beroperasi, dengan sopir baru dan penumpang baru.
karena selalu ada penumpang terakhir.